Faslun al-jama'atu ala dzukuril akhraril muqimin al-balighin wairil ma'dzurin fardu kifayatin. Sekarang kita menginjak kepada pasal jamaah. Jadi yang namanya jamaah ini artinya sholat yang di situ ada imam, ada makmum. Itu namanya jamaah. Satu orang jadi imam, yang lain jadi makmum. Itu namanya jamaah. Yang namanya jamaah sebenarnya hukum asal bukan Jumat ya, bukan Jumat. Jamaah di luar sholat Jumat itu paling sedikitnya adalah 2 orang. Yang satu jadi imam, satunya jadi makmum. Sholat jamaah selain di sholat Jumat itu paling sedikitnya 2 orang. Jadi yang namanya sholat Jumat, sholat jamaah di sholat fardu ya, sholat jamaah di sholat fardu. Dan namanya sholat jamaah ini sebenarnya bukan hanya di sholat fardu, ada yang jamaah di sholat sunnah, ada sholat fardu. Pokoknya yang sholatnya hukumnya fardu seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat jenazah, terus sholat nazar kalau memang di nazarnya berjamaah itu boleh dilakukan dengan berjamaah. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ini ada sholat yang masruk bil jamaah, disyariatkan berjamaah. Ada yang sholat sunnah yang tidak masruk bil jamaah, artinya tidak dianjurkan untuk berjamaah. Ya kalau sholat sunnah ada yang dianjurkan berjamaah, ada yang tidak. Sholat sunnah yang disyaratkan berjamaah, pertama sholat tarawih, sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat gerhana, sholat istisqa, ada 5. Kalau sholat yang lain itu tidak masruk bil jamaah, seperti sholat tasbih, sholat hajat, sholat duha, qobliyah, ba'diyah. Ini tidak disyariatkan berjamaah, tidak dianjurkan untuk berjamaah. Tapi kalau memang berjamaah, ya nggak apa-apa, tetap sah. Jadi hukum jamaah itu tadi ya. Kalau sholat fardu semuanya boleh atau dianjurkan berjamaah. Kalau sholat fardu seperti sholat 5 waktu, bahkan kalau sholat Jumat itu wajib harus dilakukan berjamaah. Kalau sholat Jumat, sholat jenazah itu ya dianjurkan berjamaah. Sekarang kita bahas sholat jamaah di sholat fardu yang disebut al-maktub ya. Sholat 5 waktu, tapi sholat jamaah di sholat 5 waktu selain sholat Jumat. Bagi orang laki-laki yang merdeka, orangnya laki-laki bukan perempuan atau banci. Terus orangnya merdeka itu artinya bukan budak, orang terhormat seperti kita. Terus orangnya mukimin, orangnya tidak bepergian, tidak dalam keadaan bepergian, bukan seorang musafir. Orangnya al-balighin, orangnya sudah baligh. Kalau laki-laki berarti sudah bermimpi mengeluarkan air mani. Terus tidak punya uzur, tidak punya alasan. Nah,
Kalau orangnya seperti itu, hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau dalam sebuah desa ada komunitas orangnya laki-laki, terus merdeka, orangnya tidak dalam keadaan bepergian, orangnya sudah mencapai baligh, tidak ada udzur, kok di desa itu tidak ada orang yang melakukan sholat berjamaah di tempat khusus, berarti satu desa itu terkena dosa karena tidak ada yang berjamaah. Karena hukumnya fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Nah, seharusnya bagaimana? Di setiap desa itu ada tempat khusus, umpamanya masjid atau musola yang digunakan untuk berjamaah. Terus minimal 2 orang ada yang melakukan sholat berjamaah di situ. Kalau sudah seperti itu berarti sudah gugur kefarduan kifayahnya satu desa tersebut. Di samping yang namanya sholat berjamaah ini, ya, ini kan pahalanya lebih besar 27 kali lipat. Sholatul jamaah khairun min sholatil fardhi sab'ina sab'atan wa isrun, sab'atan wa isrin 27 darajat, sab'atan wa isrina darajatan. Jadi yang namanya sholat jamaah, sholat berjamaah ini lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Ini sebenarnya hadisnya banyak sekali yang menerangkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Tapi yang namanya sholat berjamaah itu memang berat, ya. Memang berat. Karena memang yang namanya sholat saja itu berat, apalagi dilakukan dengan cara berjamaah. Kalau umpamanya di sensus ini di kalangan kita ini orang yang Islam yang sholat dengan yang tidak sholat itu mungkin kalau sekarang itu lebih banyak yang tidak sholat. Umpamanya tergantung di desa, ya, beda-beda setiap desa itu, ya. Ada yang banyak yang sholat daripada yang tidak. Ada di sebuah desa itu banyak yang tidak daripada yang sholat. Terus yang sholat dengan yang berjamaah dengan yang tidak, ya tentu banyak yang sholatnya sendirian daripada yang sholatnya berjamaah. Ini memang keprihatinan kita sebagai orang Islam, karena musola di sekitar kita ini saling berdekatan, masjid berdekatan, tidak terlalu jauh, musola hampir tiap RT atau tiap gang punya, tapi masing-masing musola itu ya tambah sepi dari sholat berjamaah. Padahal hukumnya ini fardu kifayah, dan sholat berjamaah itu sudah maklum bahwa itu lebih utama daripada 27 derajat. Tapi nyatanya kaum muslim yang sholat ini kadang kecenderungannya malas untuk berjamaah. Kadang orang yang di sekitar masjid atau sekitar musola, samping-sampingnya musola, sampingnya masjid ini kadang gak berjamaah, apalagi yang jauh dari musola atau masjid. Ini memang keprihatinan kita, memang didorong sudah, dianjurkan sudah. Nah, ini PR bersama
bagi kita untuk meningkatkan sholat berjamaah di kalangan kita.